Kita lanjutkan pembahasan pada bab 2, para pendengar yang berbahagia, dengan judul bab yaitu mengenal cara kerja pikiran. Kita memiliki dua jenis pikiran yang sebenarnya merupakan satu kesatuan. Untuk mudahnya, kita membaginya menjadi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kedua pikiran ini saling berkomunikasi dan bekerja dalam waktu bersamaan secara paralel. Pikiran sadar mempunyai 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi yang masuk. Informasi diterima melalui panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan sentuhan atau perasaan. Yang kedua, membandingkan informasi yang masuk dibandingkan dengan database, yaitu referensi, pengalaman, dan segala informasi yang berada dalam pikiran bawah sadar. Yang ketiga, menganalisis, memeriksa informasi yang masuk dengan membagi informasi itu menjadi komponen yang lebih kecil agar dapat diperiksa dengan seksama. Yang keempat, memutuskan respon atau tindakan yang akan diambil terhadap informasi yang telah masuk. Pikiran sadar terletak di bagian korteks otak. Pada usia sekitar 3 tahun, pikiran sadar seseorang anak mulai aktif. Pikiran sadar ini adalah bagian otak yang digunakan untuk berpikir atau logika dan hanya mewakili 10% dari kemampuan otak manusia. Saat pikiran sadar terbentuk dan berkembang, kita menciptakan suatu pintu pembatas antara pikiran sadar dan bawah sadar. Pintu gerbang ini dapat terbuka bila pikiran sadar dibuat sibuk, fokus memperhatikan sesuatu, larut dalam suatu cerita, asyik nonton TV atau film, atau dengan menggunakan hipnosis. Pikiran bawah sadar terbentuk sejak dalam kandungan. Pikiran bawah sadar kita terletak di bagian otak yang disebut medula oblongata. Sejak lahir hingga usia 3 tahun, apapun yang terjadi di sekitar kita, baik itu hal yang positif maupun negatif, seperti gambar, kata-kata, tindakan, nada, frekuensi suara manusia akan langsung diserap dan masuk ke pikiran bawah sadar. Kemampuan pikiran bawah sadar dalam menyerap informasi sama seperti kemampuan spons menyerap air. Pengalaman yang paling berkesan yang mempunyai komponen emosi yang tinggi atau intens akan menjadi informasi yang terekam dengan sangat kuat dalam pikiran bawah sadar. Kebanyakan orang terprogram dengan kombinasi emosi positif dan negatif. Emosi negatif dapat membawa akibat buruk saat anak menjadi orang dewasa karena emosi ini akan selalu menghantui dan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Contoh emosi negatif adalah trauma yang terjadi saat anak masih kecil akibat perceraian orang tua, perasaan sebagai anak orang yang gagal, atau merasa diri tidak berharga. Emosi negatif dapat dihilangkan dengan bantuan hipnoterapi atau prosedur terapi bawah sadar. Emosi positif jika terprogram di pikiran bawah sadar akan membuat orang lebih menikmati hidup, bersikap lebih positif dan percaya diri, dan lebih mudah mencapai sukses. Pikiran bawah sadar mempunyai fungsi atau menyimpan hal-hal berikut. Yang pertama, kebiasaan. Kebiasaan baik, kebiasaan buruk, maupun refleks. Kebiasaan baik adalah kebiasaan yang positif dan produktif. Kebiasaan buruk adalah kebiasaan negatif dan destruktif seperti merokok, makan berlebihan, dan lain-lain. Yang ketiga, kebiasaan refleks, misalnya secara otomatis menutup pintu setelah membukanya, menutup mulut saat batuk atau bersin. Nah, sekarang fungsi dari pikiran bawah sadar yang berikutnya adalah emosi. Bagaimana perasaan kita mengenai suatu hal-hal tertentu dan terhadap orang lain, ini semuanya ada di pikiran bawah sadar. Yang ketiga yaitu memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah tempat penyimpanan informasi yang bersifat permanen. Ada memori yang tidak dapat diingat dalam kondisi sadar, namun dapat dimunculkan kembali dengan bantuan kondisi hipnosis. Yang keempat, kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik individual yang membuat kita berhubungan dengan orang lain dan lingkungan yang kita jumpai sehari-hari. Yang kelima, intuisi. Intuisi adalah perasaan mengetahui sesuatu secara instingtif, berhubungan dengan spiritual dan atau metafisik.
Yang keenam adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan kita untuk mengubah visi, pemikiran, dan impian menjadi kenyataan. Yang ketujuh, persepsi. Persepsi adalah bagaimana kita melihat dunia menurut kacamata kita. Yang kedelapan, belief dan value. Belief atau kepercayaan adalah segala sesuatu yang kita yakini sebagai hal yang benar. Sedangkan value atau nilai adalah segala sesuatu yang kita pandang sebagai hal yang penting. Nah, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar berkomunikasi satu dengan yang lain dengan atau tanpa kita sadari. Pikiran sadar misalnya mengirim berita ke pikiran bawah sadar bahwa kita ingin menggerakkan otot lengan dan tangan untuk membalik halaman buku yang sedang kita baca. Begitu pikiran sadar berpikir, maka otot-otot yang sesuai segera bergerak untuk menjalankan perintah itu. Otot yang aktif dan koordinasi gerakan semuanya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Kesannya sangat mudah karena programnya tersimpan di pikiran bawah sadar sebagai hasil latihan sejak kecil. Pikiran bawah sadar bekerja sesuai dengan perintah pikiran sadar. Namun, pikiran bawah sadar kadang-kadang terlihat seperti tidak sejalan dengan pikiran sadar, terutama bila pikiran sadar memerintah pikiran bawah sadar untuk melakukan perubahan mendadak, terutama saat kita mencoba mengubah perilaku, kepercayaan, atau sikap kita. Itu semua dikarenakan program yang telah tertanam dalam pikiran bawah sadar membutuhkan waktu untuk bisa di-uninstall sebelum kita menginstall program baru. Nah, sekarang subtopik berikutnya yaitu mengenai hukum pikiran. Kita bahas hukum yang pertama. Hukum nomor 1 bahwa setiap pikiran atau ide mengakibatkan suatu reaksi fisik. Pikiran dapat mempengaruhi fungsi organ tubuh. Kekhawatiran memicu produksi asam lambung dan dapat mengakibatkan luka lambung. Kemarahan merangsang kelenjar adrenal dan meningkatkan kadar adrenalin dalam darah yang mengakibatkan perubahan pada tubuh. Kecemasan dan ketakutan mempengaruhi tekanan darah dan denyut jantung. Orang yang sering marah, cemas, dan ketakutan biasanya akan mudah stres, stroke, dan akhirnya stop alias meninggal. Ide dengan muatan emosi yang tinggi hampir selalu dapat masuk ke pikiran bawah sadar, karena pikiran bawah sadar adalah pikiran perasaan. Begitu suatu ide masuk ke bawah sadar, ide itu akan mengakibatkan reaksi yang selalu sama dari satu waktu ke waktu lain. Untuk mengubah kondisi itu, kita harus masuk ke pikiran bawah sadar dan mengubah ide yang menjadi sumber masalah. Hal itu dapat dengan mudah dilakukan dengan self-hypnosis atau auto-suggestion. Sekarang hukum pikiran yang kedua, yaitu kita mendapatkan apa yang kita harapkan atau the law of expectancy. Otak dan sistem saraf hanya bereaksi terhadap gambaran mental. Tidak jadi masalah apakah gambaran mental itu berasal dari diri sendiri, merupakan hasil ciptaan pikiran sendiri, atau berasal dari dunia luar. Gambaran mental yang dibentuk akan menjadi blueprint, dan pikiran bawah sadar menggunakan segala sarana dan kemampuannya untuk menjalankan blueprint itu. Kekhawatiran merupakan satu bentuk program yang memasukkan ke dalam pikiran kita gambaran dari apa yang tidak kita inginkan. Pikiran bawah sadar akan mewujudkan gambaran mental itu. Hukum pikiran yang ketiga, yaitu saat kita berurusan dengan pikiran, imajinasi jauh lebih kuat daripada pengetahuan atau the law of conflict. Hukum ini sangat penting untuk diingat saat menggunakan self-hypnosis. Imajinasi mengalahkan logika. Setiap ide yang diikuti oleh suatu emosi yang kuat seperti kemarahan, kebencian, cinta, atau kepercayaan yang bersifat politis atau agamis biasanya tidak dapat dimodifikasi melalui penggunaan logika. Dalam menggunakan self-hypnosis, kita dapat membentuk gambaran mental dalam pikiran bawah sadar yang merupakan pikiran perasaan dan mengganti, meningkatkan, atau mengubah ide-ide lama. Bila terjadi konflik antara imajinasi dan logika, imajinasi selalu menang. Mau contoh, misalnya Anda diminta berjalan di atas batang baja dengan ketebalan 10 cm,
lebar 30 cm dan panjang 20 meter. Batang baja ini diletakkan di atas lantai dan Anda diminta untuk berjalan dari ujung satu ke ujung lainnya. Bisa? Pasti bisa. Mudah? Tentu saja mudah. Namun apa yang terjadi bila batang baja yang sama diletakkan di antara dua gedung setinggi 50 lantai dan Anda diminta untuk menyeberang dari gedung satu ke gedung lainnya? Apakah ada perbedaan kali ini? Apa yang Anda rasakan? Bila Anda benar-benar diminta melakukan apa yang baru saya jelaskan, maka besar kemungkinan Anda tidak akan mau. Mengapa? Secara logika pikiran sadar Anda tahu bahwa batang baja itu aman, tidak mungkin patah, Anda tidak mungkin jatuh bila berjalan dengan hati-hati. Bukankah Anda telah berhasil melintasi batang baja itu saat diletakkan di lantai? Lalu mengapa kali ini Anda tidak mau? Itu karena Anda membayangkan atau berimajinasi diri Anda seandainya jatuh dari ketinggian 50 lantai. Semakin Anda membayangkan diri Anda jatuh, Anda semakin ketakutan dan menolak untuk menyeberang. Contoh lain adalah saat saya bertanya kepada seorang kawan, "Apa minuman kesukaanmu?" "Es dawet," jawabnya cepat. "Oke, kalau es dawet saya masukkan ke dalam pispot, yaitu wadah yang digunakan pasien di rumah sakit untuk buang air, dan saya minta Anda minum dari pispot itu, mau nggak?" Tanya saya lagi. "Nggak mau," jawabnya dengan memperlihatkan wajah jijik dan mual. "Pispot yang saya gunakan pispot baru loh, sama sekali belum pernah dipakai. Pispot ini setelah dibeli di toko, saya rebus dengan air 200 derajat Celcius. Jadi pasti steril, dijamin pasti bersih dan aman." Goda saya lagi. "Pokoknya nggak mau," jawabnya tegas. Mengapa? Kawan saya ini menolak minum es dawet kesukaannya yang menggunakan wadah pispot. Itu karena ia membayangkan betapa kotornya pispot tersebut. Walaupun telah saya jelaskan bahwa pispot yang digunakan baru, ia tetap menolak. Pikiran sadarnya tahu dan mengerti apa yang saya jelaskan. Pikiran sadarnya tahu bahwa pispot yang digunakan adalah pispot baru. Namun, pikiran bawah sadarnya jauh lebih kuat mempengaruhi keputusannya. Hukum 4. Ide yang bertentangan tidak dapat dijalankan secara bersamaan. Pikiran dapat memikirkan ide yang bertentangan, namun pikiran tidak dapat menjalankan dua ide yang bertentangan secara bersamaan. Bila pikiran berusaha menjalankan dua ide yang bertentangan, maka akan muncul konflik. Misalnya, seseorang yang menurut kepercayaannya harus bertindak jujur, tapi ternyata sering berlaku curang dalam menjalankan usahanya. Hukum pikiran yang kelima, yaitu bila suatu ide telah diterima oleh pikiran bawah sadar, ide itu akan menetap di pikiran bawah sadar sampai ada ide lain yang menggantikannya. Semakin lama suatu ide berada di pikiran bawah sadar, semakin besar penolakan yang muncul saat ide itu hendak diganti. Begitu suatu ide diterima, ide itu cenderung akan menetap di pikiran bawah sadar. Semakin lama suatu ide menetap di bawah sadar, semakin cenderung menjadi sebuah kebiasaan pikir yang tetap. Begitulah kebiasaan bertindak dibentuk, baik kebiasaan baik maupun buruk. Semua diawali oleh sebuah ide yang dilanjutkan dengan suatu tindakan. Kita punya kebiasaan berpikir atau bertindak, namun semuanya selalu diawali dengan sebuah ide atau pikiran. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa bila kita ingin mengubah tindakan, kita harus mengubah pikiran kita terlebih dahulu. Kebiasaan berpikir yang benar, misalnya kita tahu bahwa matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Meskipun hari mendung dan kita tidak dapat melihat matahari, kita tahu bahwa matahari akan terbit di timur dan terbenam di barat. Contoh kebiasaan berpikir yang salah adalah orang yang merasa bahwa setiap kali mereka merasa tegang, mereka harus merokok atau minum alkohol untuk menenangkan diri mereka. Pandangan itu tidak tepat, namun ide itu ada dalam pikiran bawah sadar sehingga menjadi suatu kebiasaan berpikir yang tetap. Akan timbul penolakan saat ide itu hendak diganti dengan ide yang benar. Saat kita berhubungan dengan ide yang telah menetap di pikiran bawah sadar kita hanya mempunyai dua pilihan, yaitu mengubah ide menjadi lebih baik atau menggunakannya. Tidak jadi masalah sudah berapa lama ide itu menetap dalam pikiran bawah sadar,
ide itu dapat diubah dengan menggunakan self-hypnosis atau auto-suggestion. Hukum pikiran yang keenam, yaitu gejala sakit yang timbul akibat suatu emosi bila terus bertahan akhirnya akan menjadi suatu realita fisik. Para pakar kesehatan menyatakan bahwa lebih dari 75% sakit yang diderita manusia bersifat psikosomatis. Itu berarti fungsi organ tubuh terganggu oleh reaksi sistem saraf terhadap suatu ide negatif yang ada di pikiran bawah sadar. Pikiran dan tubuh saling mempengaruhi. Apa yang terjadi dalam pikiran akan berakibat pada tubuh, demikian pula sebaliknya. Hukum yang ketujuh, bahwa setiap sugesti yang ditindaklanjuti akan membuka peluang yang lebih besar untuk keberhasilan sugesti berikutnya, atau the rule of compound suggestion. Begitu suatu self-suggestion diterima pikiran bawah sadar, sugesti berikutnya akan lebih mudah diterima dan dijalankan oleh pikiran bawah sadar. Saat Anda mulai melakukan self-hypnosis atau auto-suggestion, sebaiknya memulainya dengan sugesti sederhana. Anda bisa mensugesti Anda akan merasakan sensasi tertentu, misalnya rasa hangat, perasaan nyaman, atau menggelitik. Saat sugesti itu berhasil diterima dan dijalankan oleh pikiran bawah sadar, Anda dapat memberikan sugesti yang lebih rumit. Contoh sederhana adalah Anda mensugesti diri Anda bahwa Anda akan bangun dari kondisi self-hypnosis dalam waktu 10 menit. Hukum pikiran yang ke-8, bahwa saat berhubungan dengan pikiran bawah sadar dan fungsi-fungsinya, semakin besar upaya yang dilakukan pikiran sadar, semakin kurang respons pikiran bawah sadar. Hal itu membuktikan mengapa willpower atau kekuatan kehendak sebenarnya tidak ada. Saat Anda mengalami sulit tidur, Anda telah belajar bahwa semakin keras Anda berusaha untuk tidur, semakin sulit Anda tidur. Aturan untuk berurusan dengan pikiran bawah sadar adalah take it easy atau santai saja. Hal itu berarti Anda harus mengembangkan sikap mental positif dengan harapan masalah Anda dapat dan akan terselesaikan. Saat keyakinan Anda terhadap pikiran bawah sadar Anda meningkat, Anda belajar pasrah dan membiarkan apa yang seharusnya terjadi, dan tidak memaksa agar sesuatu terjadi. Pikiran bawah sadar dapat dirayu, tetapi ia akan menolak bila dipaksa. Milton Erickson, seorang maestro hipnoterapi, mengutarakan hasil pengamatannya terhadap pikiran bawah sadar sebagai berikut. 1. Kemampuan pikiran bawah sadar terpisah dari pikiran sadar. Pikiran bawah sadar bekerja terpisah dari pikiran sadar. Meskipun pikiran sadar dan bawah sadar bekerja secara paralel, proses kesadaran dan proses berpikir yang berlangsung pada masing-masing pikiran serta respon yang diberikan adalah dua hal yang berbeda. Kedua pikiran ini bekerja saling mempengaruhi. Pikiran bawah sadar dapat mendengar atau melihat hal-hal yang tidak tertangkap oleh pikiran sadar. Pikiran bawah sadar bisa memikirkan satu hal yang berbeda dengan yang dipikirkan oleh pikiran sadar. Pikiran bawah sadar memiliki ketertarikan pada hal yang ia sukai, meski hal itu belum tentu menarik bagi pikiran sadar. Pikiran bawah sadar dapat mengendalikan aktivitas fisik tanpa disadari oleh pikiran sadar dan dapat mengungkapkan ide atau pemikiran yang berada di luar jangkauan persepsi pikiran sadar. Biasanya, walaupun tidak berarti selalu, proses dan aktivitas pikiran bawah sadar mendukung atau meneruskan kegiatan dan keinginan pikiran sadar. Pada kondisi tertentu, pikiran bawah sadar dapat bertindak mandiri, lepas dari pengaruh pikiran sadar, mengungkapkan keinginannya, dan melakukan suatu tindakan yang tidak berhubungan dengan proses berpikir yang terjadi di pikiran sadar. Yang kedua, pikiran bawah sadar adalah gudang penyimpanan informasi. Seringkali orang sebenarnya mempunyai begitu banyak pengetahuan, tetapi mereka tidak tahu jika mereka tahu. Pengetahuan yang dimaksud bisa meliputi informasi yang berhubungan dengan fisik, emosi, psikologis, atau intelektual yang dulunya diperoleh secara sadar melalui suatu upaya yang keras, namun setelah itu pengetahuan itu seakan-akan hilang karena telah berada di luar wilayah pengamatan pikiran sadar. Satu contoh sederhana adalah kemampuan berjalan tegak. Kemampuan ini adalah suatu kecakapan yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang tidak mudah.
Orang dewasa, walaupun mereka melakukan aktivitas berjalan setiap hari, mereka tidak sadar bahwa mereka bisa karena mereka telah berhasil mempelajari cara berjalan saat mereka masih kecil. Contoh lain adalah orang dapat belajar tanpa sadar bahwa mereka telah belajar sesuatu dan dapat menggunakan apa yang telah mereka pelajari secara otomatis. Jenis pembelajaran ini dapat terjadi karena pikiran bawah sadar merupakan sistem kesadaran dan pemrosesan informasi yang paralel dan terpisah dari pikiran sadar. Yang ketiga, bahwa pikiran bawah sadar merupakan potensi yang belum digunakan. Setiap manusia normal terlahir dengan membawa sistem saraf dan fisik yang rumit, yang mampu melihat, mengamati, memikirkan, dan memberikan respons. Namun, dalam proses tumbuh kembang, seorang manusia hanya sebagian kecil saja dari seluruh potensi untuk mengamati, mengerti, dan memberikan respons yang berkembang sepenuhnya dalam pikiran sadar. Semua potensi yang belum tergali dan berkembang berada di luar kendali pikiran sadar dan masuk ke dalam kendali pikiran bawah sadar. Kemampuan pikiran bawah sadar jauh melebihi pikiran sadar dalam hal kemampuan persepsi, konseptual, emosi, dan respons. Pikiran bawah sadar berisi segala hal yang diabaikan, ditolak, atau tidak diperhatikan oleh pikiran sadar, ditambah dengan semua hal yang ada di pikiran sadar. Pikiran bawah sadar dapat mengakses dan menggunakan segala sesuatu yang ada di pikiran sadar, sedangkan pikiran sadar umumnya tidak dapat menjangkau isi dan potensi pikiran bawah sadar. Yang keempat, bahwa pikiran bawah sadar sangat cerdas. Pikiran bawah sadar jauh lebih cerdas, bijaksana, dan cepat daripada pikiran sadar. Pikiran bawah sadar dapat menjangkau lebih banyak informasi daripada pikiran sadar dan dapat menganalisis dan meninjau ulang suatu informasi tanpa pengaruh bias dari rasa bangga, prasangka, atau pengharapan. Dengan kata lain, pikiran bawah sadar mewakili suatu potensi intelektual yang berfungsi pada kapasitas puncak. Meskipun pikiran bawah sadar sangat cerdas, hal itu tidak berarti ia tidak pernah berbuat salah. Kadang-kadang, pikiran bawah sadar bisa menarik satu kesimpulan yang keliru atau tidak logis karena terpengaruh oleh keterbatasan yang berhubungan dengan persepsi dan fisik. Sekarang yang kelima, bahwa pikiran bawah sadar bersifat sangat sadar. Salah satu aspek paling penting yang bersifat paradoks dari pikiran bawah sadar yaitu pikiran bawah sadar tidak selalu bersifat tidak sadar. Sebaliknya, pikiran bawah sadar sebenarnya sangat sadar dan responsif terhadap setiap kejadian. Pikiran bawah sadar dikatakan tidak sadar dalam pengertian bahwa pikiran sadar tidak sadar akan keberadaan, kegiatan atau operasi, upaya komunikasi, dan pengaruh pikiran bawah sadar terhadap pikiran, persepsi, dan perilaku. Pikiran bawah sadar diberi nama demikian karena pikiran sadar tidak sadar akan keberadaan pikiran ini. Saat dua orang berinteraksi, pikiran bawah sadar mereka saling sibuk mengamati kegiatan bawah sadar lawan bicaranya. Tanpa pikiran sadar, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Komunikasi bawah sadar mempunyai efek pengaruh yang sama kuat, bahkan bisa lebih kuat daripada pengaruh komunikasi dengan pikiran sadar. Yang keenam, bahwa pikiran bawah sadar mengamati dan memberikan respons dengan jujur. Bias, prasangka, penghakiman, pengharapan, pengelompokan persepsi, dan kerangka berpikir konseptual merupakan sifat pikiran sadar. Pikiran bawah sadar terbebas dari pengaruh-pengaruh di atas dan mampu menghasilkan kesadaran realita yang lebih objektif. Persepsi dan pengetahuan pikiran bawah sadar tentang realita bersifat langsung, tidak bias, dan apa adanya. Pikiran bawah sadar menyerap dan mengerti realita berdasarkan pengalaman nyata sebagaimana adanya, tanpa harus melewati proses pemberian makna atau penjelasan yang rumit seperti yang dilakukan pikiran sadar.
Pikiran bawah sadar tidak menyaring atau mendistorsi suatu informasi agar bisa sesuai dengan aturan atau acuan berpikir tertentu. Kemampuan persepsi, pemahaman, dan respon pikiran bawah sadar sama dengan yang ditunjukkan oleh seorang anak kecil yang masih polos, yang belum memiliki prasangka, bias, pengharapan, dan aturan yang kaku seperti orang dewasa. Sekarang yang ketujuh, bahwa pikiran bawah sadar menyerupai anak kecil. Anak-anak lebih banyak berhubungan atau menggunakan pikiran bawah sadar mereka daripada orang dewasa. Pada saat masih kecil, pikiran sadar anak belum berkembang sepenuhnya, sehingga anak perlu mengakses pikiran bawah sadar mereka untuk membantu mereka belajar dan berkembang. Dengan demikian, sifat dan perilaku anak mencerminkan pikiran bawah sadar orang dewasa. Anak-anak seringkali lebih responsif terhadap proses bawah sadar dan lebih awas dalam pengamatan mereka dibandingkan dengan orang dewasa. Yang kedelapan, bahwa pikiran bawah sadar adalah sumber emosi. Emosi seringkali muncul secara mendadak, tidak diinginkan, dan tidak dapat dimengerti oleh pikiran sadar. Secara umum, emosi muncul dari pikiran bawah sadar. Emosi adalah bentuk ekspresi yang mencerminkan perasaan atau reaksi pikiran bawah sadar terhadap suatu situasi yang berhubungan dengan kepribadian individu. Emosi bersifat tidak logis, tidak rasional, dan tidak sadar. Emosi bersifat alamiah dan merupakan satu bentuk komunikasi bawah sadar yang sangat bermanfaat. Emosi memberitahu bagaimana perasaan kita terhadap sesuatu, meskipun kita tidak sadar atas apa yang kita rasakan. Yang kesembilan, bahwa pikiran bawah sadar bersifat universal. Proses dan sifat kerja pikiran bawah sadar satu orang dengan yang lain pada umumnya sama, tidak terpengaruh oleh kebangsaan, latar belakang budaya, atau sejarah. Pikiran bawah sadar seseorang dapat berkomunikasi secara efektif dengan pikiran bawah sadar orang lain melebihi kemampuan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar sebenarnya merupakan suatu gambaran fakta bahwa semua orang pada awalnya hanyalah manusia biasa pada saat dilahirkan yang sama-sama membawa kemampuan mental dan fisik yang dapat dikembangkan dan juga membawa kemampuan belajar alamiah. Isi pikiran bawah sadar setiap orang tentunya berbeda tergantung pada pengalaman, lingkungan, dan hasil pembelajaran individu tersebut. Namun, bentuk, struktur, atau pola respon yang bersifat mendasar pada setiap pikiran bawah sadar manusia sangat mirip satu dengan yang lain. Bisa dikatakan bahwa manusia pada dasarnya sangat berbeda, namun juga sangat mirip. Berikut ini hal-hal yang menunjukkan perbandingan fungsi pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar dapat menangani 7 plus minus 2 bit informasi dalam suatu saat, sedangkan pikiran bawah sadar dapat menangani 2,3 juta bit informasi dalam suatu saat. Pikiran sadar berpikir secara berurutan, sedangkan pikiran bawah sadar berpikir secara simultan atau bersamaan. Pikiran sadar logis, pikiran bawah sadar intuitif dan menghubungkan. Pikiran sadar linear, pikiran bawah sadar sibernetik atau acak. Pikiran sadar berpikir pengalaman sekunder, pikiran bawah sadar merasa, yaitu mengutamakan pengalaman primer. Pikiran sadar bersifat sadar, sedangkan pikiran bawah sadar seperti ketika tidur, mimpi, dan lain-lain. Pikiran sadar mengendalikan gerakan sadar, pikiran bawah sadar mengendalikan gerakan tak sadar. Pikiran sadar hanya pada masa kini. Pikiran bawah sadar merupakan gudang penyimpanan informasi dan memori. Pikiran sadar mencoba mengerti masalah, sedangkan pikiran bawah sadar mengetahui solusinya. Pikiran sadar memilih atau mengarahkan tujuan, sedangkan pikiran bawah sadar membuat tujuan tercapai. Pikiran sadar disengaja, sedangkan pikiran bawah sadar otomatis. Pikiran sadar verbal, pikiran bawah sadar non-verbal. Pikiran sadar analitis, sedangkan pikiran bawah sadar sintesis. Pikiran sadar fokusnya terbatas, sedangkan pikiran bawah sadar fokusnya tak terbatas dan ekspansif. Pikiran sadar
merupakan pembelajaran yang bersifat kognitif, sedangkan pikiran bawah sadar pembelajaran yang bersifat eksperiensial. Pikiran sadar memproses sekitar 0,5 detik setelah kejadian, sedangkan pikiran bawah sadar memproses secara langsung atau real time sebelum pikiran sadar bahkan menyadarinya. Nah, sekarang kita membahas subtopik berikutnya, yaitu mengenai pemrograman pikiran. Ada satu pepatah yang sangat jelas menggambarkan cara kerja pikiran, yaitu garbage in, garbage out. Artinya, jika yang dimasukkan ke pikiran bawah sadar adalah data yang jelek, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jelek pula. Cara kerja pikiran sama seperti suatu komputer yang sangat rumit. Pola pikir dan perilaku kita sama seperti program yang dipasang di komputer. Ada program yang Anda pasang sendiri, ada program yang dipasang oleh kawan, keluarga, teman, guru, atau lingkungan. Sama seperti komputer, pikiran kita juga dapat kemasukan atau terinfeksi virus pikiran. Yang dimaksud dengan virus pikiran adalah program-program pikiran yang merugikan diri kita. Namun berbeda dengan komputer yang secara pasif menerima instalasi program, pikiran kita dapat secara aktif mengubah, menambah, mengurangi, dan menciptakan program baru sesuai dengan kebutuhan. Program komputer dapat diaktifkan dengan perintah yang tepat. Demikian pula dengan program pikiran. Program pikiran disimpan di pikiran bawah sadar dan menunggu perintah yang tepat untuk menjadi aktif. Program pikiran akan aktif saat suatu urutan pikiran tertentu, kata-kata, atau suatu kejadian muncul atau kita alami. Kadang, Anda mungkin sadar bahwa Anda tidak lagi membutuhkan suatu bentuk pikiran, perilaku, atau kebiasaan tertentu. Mungkin Anda ingin menambahkan suatu program, sikap, atau perilaku baru yang menguntungkan diri Anda. Atau mungkin Anda ingin mengupgrade program lama dengan yang baru. Satu contoh nyata adalah fobia, misalnya fobia ular. Selama tidak ada ular, program ini tidak bekerja. Begitu ada ular yang berfungsi sebagai pemicu, maka program fobia ini langsung aktif. Orang yang fobia ular bisa sangat ketakutan dan bahkan histeris dan bahkan pingsan bila dipaksa memegang ular. Saat kita sadar bahwa program fobia ular itu tidak bermanfaat bagi hidup kita dapat secara sadar menguninstall program itu. Proses uninstall ini dikenal dengan nama terapi. Nah, ke subtopik berikutnya yang membahas bagaimana kita diprogram. Bahwa sejak kita lahir, kita telah mulai mendapat program, terutama dari orang tua kita. Apapun yang kita alami selama proses pertumbuhan dan perkembangan kita merupakan proses pemrograman yang tanpa kita sadari membentuk diri kita hingga saat ini. Semua pengalaman hidup yang berasal dari lingkungan, keluarga, orang tua, sekolah, guru, televisi, internet, buku, majalah, dan dari banyak sumber lainnya merupakan stimulus eksternal yang berasal dari luar diri kita. Stimulus ini lalu diterima oleh kelima panca indera kita dan masuk ke pikiran sadar kita. Pikiran sadar kemudian memberikan arti atau makna kepada stimulus atau kejadian yang kita alami itu. Dari pikiran sadar, stimulus ini akan masuk ke pikiran bawah sadar dengan terlebih dahulu melewati suatu pintu gerbang atau saringan atau filter yang disebut RAS atau Reticular Activating System. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seberapa lebar pintu gerbang RAS ini terbuka. Faktor-faktor itu adalah kondisi gelombang otak, pemikiran, dan emosi. Setelah masuk ke pikiran bawah sadar, arti yang diberikan oleh pikiran sadar pada kejadian atau pengalaman hidup itu menjadi program yang menjalankan komputer mental kita. Program itu bisa positif maupun negatif. Perlu kita sadari bahwa setiap kejadian yang kita alami sebenarnya bersifat netral. Tidak ada kejadian yang baik atau buruk, positif atau negatif. Yang membuat kejadian atau pengalaman itu positif atau negatif, baik atau buruk adalah arti yang kita berikan oleh pikiran bawah sadar kita terhadap kejadian tersebut. Subtopik berikutnya mengenai RAS atau Reticular Activating System. RAS selain berfungsi sebagai pintu gerbang yang menghubungkan pikiran sadar dan bawah sadar,
mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, menentukan apa yang menjadi fokus perhatian. Yang kedua, menentukan seberapa besar tingkat intensitas perhatian. Yang ketiga, berapa lama perhatian itu diberikan. Untuk lebih memahami cara kerja RAS, kita gunakan contoh radio. Apa yang Anda lakukan bila Anda ingin mendengarkan siaran stasiun radio? Yang pasti, langkah awalnya adalah Anda harus punya radio. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa mendengarkan siarannya? Langkah kedua adalah Anda menyalakan dan memutar tuner untuk mencari frekuensi yang Anda inginkan. Setelah radio Anda menangkap frekuensi yang diinginkan, keluarlah suara. Selanjutnya, untuk bisa lebih jelas mendengar suara penyiar atau lagu yang diputar saat itu, Anda akan mengeraskan suara radio. Jadi, ringkasnya yang Anda lakukan adalah 1, memutuskan siaran mana yang ingin Anda dengar. Setelah mendapatkan frekuensi yang diinginkan, Anda 2, memperbesar volume suara. Kemudian 3, menyediakan waktu tertentu untuk mendengarkan siaran itu. Subtopik berikutnya yaitu tentang mengubah program. Mengubah, menginstal, atau menguninstall program komputer relatif mudah kita lakukan. Tetapi untuk melakukan hal yang sama terhadap program pikiran bukanlah hal yang mudah. Pikiran mempunyai mekanisme pertahanan diri berbentuk filter yang bertindak seperti suatu sistem pengaman. Filter itu menyaring pikiran dan perilaku baru dan memastikan bahwa kita benar-benar menginginkan apa yang kita katakan dan inginkan. Filter itu membandingkan ide-ide dan informasi baru dengan pengetahuan dan kepercayaan yang sudah ada di database atau memori di pikiran bawah sadar kita. Pikiran sangat lambat dalam menerima perubahan mendadak yang tidak sejalan dengan program lama, cara berpikir lama, atau kebiasaan lama dalam bertindak. Semua itu sebenarnya bertujuan baik dan menguntungkan kita agar pikiran bawah sadar kita tetap mempertahankan kepercayaan, kepribadian, dan persepsi kita akan realita. Mengapa hal itu justru menguntungkan? Karena setiap bentuk pikiran atau sugesti yang dapat menembus filter mental itu akan langsung masuk ke pikiran bawah sadar dan akan diterima sebagai suatu kebenaran. Jadi, sistem pengaman atau filter itu membantu kita untuk tidak selalu berubah pikiran dan tidak mudah dipengaruhi oleh ide atau sugesti yang berasal dari luar diri kita. Dapat Anda bayangkan bagaimana kacaunya pikiran Anda bila filter mental Anda tidak bekerja sehingga Anda terpengaruh oleh ratusan iklan yang Anda temui setiap hari? Sistem pengaman pikiran juga sering menolak ide perubahan yang baik untuk diri kita, meskipun ide itu berasal dari pikiran sadar kita sendiri. Filter mental itu juga menghalangi ide-ide baik sehingga ide itu tidak bisa menyatu dengan program yang telah ada di pikiran bawah sadar. Kesulitan itu muncul karena filter mental tersebut mengevaluasi semua ide baru, bahkan ide yang sangat baik, dengan membandingkannya dengan kepercayaan dan interpretasi pengalaman sebelumnya. Contohnya, banyak perokok yang sangat ingin berhenti merokok mengalami kesulitan karena mereka percaya bahwa berhenti merokok merupakan hal yang sangat sulit. Kepercayaan itu justru bekerja melawan diri mereka sendiri. Ada 5 cara untuk bisa melewati filter mental dan masuk ke pikiran bawah sadar. Cara yang pertama adalah pengulangan atau repetisi. Segala sesuatu yang dilakukan secara konsisten atau berulang akhirnya akan masuk ke pikiran bawah sadar dan menjadi kebiasaan. Contohnya, saat belajar naik sepeda, belajar menyetir mobil. Cara yang kedua adalah identifikasi kelompok atau keluarga. Kita hidup dalam keluarga yang memiliki latar belakang budaya tertentu. Kita akan mengikuti kebiasaan yang ada dalam keluarga atau masyarakat. Contoh, cara berbicara, cara sembahyang, cara makan, cara berpakaian. Yang ketiga adalah ide yang disampaikan oleh figur yang dipandang memiliki otoritas. Apa yang disampaikan oleh seseorang yang dipandang memiliki otoritas, seorang pakar atau seorang yang kita hormati dan kagumi, akan dapat dengan mudah diterima oleh pikiran bawah sadar. Yang keempat adalah emosi yang intens, bahwa setiap kejadian yang kita alami
bila disertai dengan intensitas emosi yang tinggi, baik itu emosi positif maupun negatif, akan sangat membekas di pikiran bawah sadar. Cara yang kelima adalah hipnosis. Hipnosis menjangkau pikiran bawah sadar dengan teknik komunikasi yang mampu melewati pikiran sadar. Kunci untuk mengubah program yang ada dalam pikiran bawah sadar terletak pada cara kita membypass atau melewati pikiran sadar dan langsung berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Dari 5 cara di atas, hipnosis adalah cara yang paling cepat dan efektif untuk bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Hipnosis menawarkan satu cara yang sangat cepat untuk menonaktifkan filter mental dan masuk ke pikiran bawah sadar. Saat pikiran sadar atau filter mental menjadi pasif atau nonaktif, setiap sugesti yang diberikan memiliki kekuatan 9 kali lebih kuat dibandingkan dengan situasi biasa. Sugesti sama seperti program baru dan hipnosis memungkinkan kita untuk menginstal program baru dengan cepat tanpa gangguan dari pikiran sadar dalam bentuk berbagai pertanyaan yang biasa diajukan. Hal itu membuat perubahan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.